Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Irfan, dan pada kesempatan kali ini saya bolang lagi setelah di tempat Pak Ivan. Kita mampir di tempat Mas Aryo yang dulu banget sudah pernah saya WA karena hasilnya yang luar biasa dengan menggunakan satu pejantan. Anakannya sampai sekian, bos. Teman-teman bisa lihat nih. Tuh, ini hasil anakannya. Ini baru betinanya. Pejantan sudah pada lepas semua, ada sol. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau betinanya aja segini dalam tempo waktu nggak lama, pejantannya berapa kan? Bisa mungkin bisa terjadi lebih banyak atau mungkin lebih sedikit. Artinya ini bisa 2 kalinya ini, bahkan mungkin bisa lebih. Oke, langsung aja kita sapa-sapa dengan Mas Aryo. Oke, assalamualaikum Mas Aryo. Waalaikumsalam. Wah, gimana kabarnya Mas Aryo? Alhamdulillah, saya Sudah lama ini, dulu saya sempat WA. Ya, telepon ya Mas Yo? iya telepon. Telepon ya Mas Yo. Saat itu Mas Aryo belum pulang kerja. Itu kondisi lagi di kerjaan. Kerjaan ya? Iya. Oh iya. Dan kebetulan tadi saya ke tempatnya Pak Ivan. Pak Ivan itu ketemu. Kalau ketemu artinya dulu sempat saya telepon. Wah ya udah sekarang mampir aja gitu. Nggak ganggu tuh Mas? Enggak. Oke, Mas Aryo. Ini pakai pejantan berapa ekor Mas? Betina sekian anakannya ini. Saya pakai jantan 1 ekor. 1 ekor. Ya, betina ada 5 ekor. Oke, betina 5 ekor, pejantan 1 ekor bisa menghasilkan sekian. Ini kategori sampingan dan hobi ya teman-teman ya. Ya. Artinya Mas Aryo ini kerjanya di mana Mas? Di PC GKPI Medari Sleman. PC itu apa? Pabrik Cambridge. Pabrik Cambridge. Iya. Oke, dari Sleman. Medari Sleman. Oh, dari Sleman ke sini berapa pirang menit Mas? Ya, kurang lebih 30 menit lah. 30 menit? Ya. Liburnya seminggu berapa kali? 1 kali. 1 kali. Kerja shift. Kerja shift. Alasan Mas Aryo ini suka kenari awalnya bagaimana ini Mas ceritanya? Ya, awalnya ya cuman buat hobi, buat cantelan di rumah. Tapi kok kayaknya ada peluang di kenari, ya saya coba. Terus kayaknya kok cocok, rezeki gitu kan. Rezeki. Seberapa lama? Mulai kapan itu? Ini ternak itu udah sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih? Ya. Oke, 2 tahun lebih dan ternyata kok mudah gitu ya? Ya, relatif? lagi pulungnya. Oh, lagi pulungnya, ya. Oke. Soalnya dulu pernah di Murai, itu saya nangkar 1 tahun nggak ada hasil. Nah, terus saya coba di kenari, kok kayaknya lancar gitu. Oh. Dulu pernah Murai. Berapa ekor dulu? 2 pasang. 2 pasang? Iya. Apa bedanya ternak Murai dengan kenari? Mungkin biar teman-teman ini yang baru kenal dengan kenari ini tahu ini Mas. Apa yang membedakan? Ya mungkin kalau di Murai itu kan kita repotnya kalau bagi pekerja shift itu kan setelan jangkriknya yang kita susah. Seumpama mau pasrah ke istri juga, istri bisa aja belum paham ngasih jangkriknya setelan berapa, itu kan repotnya di situ. Tapi kalau di kenari kan kita bisa ninggal ya, yang penting pakan sama minum aman, sama EF-nya aman, insya Allah lancar lah. Ya. Aman. Kepepeto EF ranggur masalah. Iya. Kepepeto. Iya Mas. Artinya sih penting kan bijine ono dalam mungkin saat-saat tertentu loh ya, setiap hari gitu Mas. Yang penting bijine kok isi oke, banyak isinya, nggak kulit, dan airnya ada, tetap aman untuk sementara waktu seperti itu. Oke, kita lihat koleksi mungkin pejantan yang bisa menghasilkan ini itu seperti apa sih wujudnya? Yuk kita lihat yuk. Oke, kita oh iya Mas, ini sekarang posisinya di mana? Congkrang Mas ya? Di Kedon RW 2, Congkrang Mundilan. Kedon RW 2. RW 2. Ya. Oke. Pejantannya mana Mas? Wah, ini pejantannya ini, Mas. Pejantan andalan. Andalan. Sudah berapa lama ini? Ini di saya juga udah sekitar 3 tahun. 3 tahun. Dari periwikan sampai sekarang kandangnya pakai ini. Wis ya. Masalah. Jadi ini dari sampai tripleknya kayak gini, tapi nggak masalah. Wah, ini di pabrik orang-orang loh masih melengkung-melengkung. Guyon Mas. Justru yang rezeki ini kayak gini. Rezeki ini, sing main rezeki gini. Ini teman-teman yang bisa menghasilkan anakan banyak itu.
Nanti kita akan lihat sistem yang dipakai dari ternak Mas Aryo ini seperti apa. Apakah di rak atau di tempel tembok atau di jenis yang lain, kita lihat. Tetapi kita lihat dulu, sepertinya ada burung bagus di sini. Oke, ini kita lihat ini. Wah, ini keren ini. Ini luar biasa ini. Wis gacor ini, Mas. Baru riwikan ini. Riwikan. Ya. Wow, ini mantep tenan nih. Buat materi. Materi bahan bangunan. Wah. Masa depan cerah. Masa depan cerah ini. Ini seri apa, Mas Aryo? Ini Notabeli F2 YS. Wih, mantep ya. Ini sudah belinya berapa dulu? Ya sekitar di bawah 2. Di bawah 2? Ya. Oke, ini ring dari Semarang ya, Mas? Semarang. Apa Mas ini, Mas? BEN, BENZ. BENZ. Oke, teman-teman yang merasa melihat ini silahkan di-share ke peternaknya ya. Oke. Ini nanti jadi pejantan berikutnya. Ya. Kabar-kabar nih iso anak Mas ya? Siap. Tak dolan. Siap. Iya. Oke, teman-teman, kita akan melihat seperti apa sistem yang dipakai oleh Mas Aryo dalam ternak kenari itu. Penasaran sih saya. Nganggu kandang tempel di tembok, opo nenggon rak, opo di polier atau mungkin aviari. Yuk langsung aja kita nanti ke dalam jalan-jalan. Boleh, Mas? Boleh, siap. Oke, let's go. Oke, Mas Bosku, inilah kandang yang dipakai. Sistem yang dipakai adalah kandang gantung. Oke, Mas, yang menginspirasi kandang gantung apa, Mas jenengan, Mas? Agak sana, Mas. Ya. Oke. Yang menginspirasi itu cuman kendala tempat, soalnya nggak ada tempat, ya adanya digantung. Digantung. Ya, bisanya digantung. Apakah dulu pernah lihat tanya-tanya di temen, ini saya pakai gantung, Mas, saya jangan ikut-ikutan enggak apa-apa atau gimana? Atau enggak, atau mungkin keyakinan sendiri? Keyakinan. Keyakinan? Ya. Oh, dulu emangnya pernah ternak murai di mana, Mas? Dulu di belakang rumah. Belakang rumah? Ya, tapi kan kondisi belakang rumah sekarang udah mau rubuh lah. Oh gitu? Kurang memungkinkan kalau buat kenari. Oke, dan ini digantung seperti ini. Berapa betina, Mas? Ada 5 ekor. 5 ekor. Di sini 3, di sana 2 ya. Nah, itu ada satu lagi di tembok. Itu kosong. Kosong. Buat, ya kondisian lah. Oke, Mas. Kondisian. Ini mesti teman-teman akan bertanya-tanya, Mas. Seberapa efektif, apakah tidak nanti mengganggu embrio ketika jenengan kan harus kasih makan, ganti minum ya. Apa tidak mengganggu embrio kenari itu dalam mungkin isinya, Mas, kalau ketika diturunkan terus goyang-goyang gitu, Mas? Ya, kalau menurut saya tuh cuman kebiasaan. Kalau tiap hari burung tuh kita rawat, insya Allah nggak merasa terganggu. Oh, kalau okay. Sedang ram gitu kan. Oke. Terkait goyang-goyang, pindah tempat, turun? Nggak masalah. Sama sekali nggak pernah kopior? Nggak. Karena mungkin sudah sih kopior itu nggak pernah? Nggak ada. Nggak ada, oke. Bisa diturunkan satu, Mas? Boleh. Oke. Itu kenapa kok dikasih itu? Kertas-kertas itu ada alasannya, teman-teman. Nah, itu alasannya apa, Mas Aryo? Kok dikasih ini, di sini dikasih, di sana dikasih kertas, itu fungsinya apa, Mas? Ya kalau yang di sini buat antisipasi kalau pakannya pada jatuh, soalnya tempatnya yang di bawah spesial. Maksudnya? Spesial buat masak. Oh, berarti dengan adanya ini, ketika dia makan-makan gitu biar nggak kotor. Nggak kotor, ya, nggak jatuh merepel ke bawah. Ya. Oke, ini di dapur simpel banget, teman-teman. Di sini tanpa dia jatuh ke sini Bersih. kotor, bersih ini, ya. nggak ada kotorannya. Oke, terima kasih Mas Aryo. Oke, Mas Aryo, ini saya ada satu pertanyaan lagi, Mas. Itu kok ada piringan bunder ning ngono iki apa iki, Mas? Ono black tango apa ya, Mas ya? Tutup panci itu. Tutup panci. Itu parabola apa kuwi apa nggo satelit, nggo pemancar sinyal atau apa, Mas? Fungsinya, Mas? Nah, itu buat antisipasi kalau ada tikus mau turun. Jadi kan tikusnya nggak sampai di apa? Reng kayu itu. Jadi posisi yang bulat itu posisi goyang-goyang. Jadi, ketika mau turun kakinya mau dia nggak bisa gitu ya? Ya, tikusnya mau turun lewat kawat itu kan harus lewat yang bundar itu, piringan itu. Piringan itu. Nah, terus itu piringannya goyang, tikusnya udah jatuh dulu. Jatuh dulu. Nggak nyampe di kayu reng. Oh, oke. Ini dapat inspirasi seperti ini dari mana, Mas Aryo? Dari teman dulu. Oh, gitu ya. Ya. Berarti itu nggak dipasang,
artinya enggak dia posisi goyang. posisi goyang. Ya. Supaya nanti kalau diinjak dia akan bergerak gitu ya. Ya. Oke, itu Tikus ya. jatuh duluan. Oke. Dan betina 5 ini kalau saat produksi nggak pernah jemur ya Mas ya? Enggak. Jemur cuman kalau anakan sudah nangkring. Oh gitu. Jadi buat jemur sekalian jemur anakan. Tapi kalau harian enggak jemur. Oke, mungkin kiat-kiat Mas untuk teman-teman Mas supaya mungkin yang mau mulai ternak Mas, supaya yakin, wah jenengan kan udah habis beli F2YS dengan postur bagus dan harga yang luar biasa bagus ya. Nah itu keputusannya seperti itu apa ya? Mungkin motivasi buat teman-teman? Ya motivasi. Ya. Motivasinya ya yang penting ternak kenari itu rajin kebersihan dari segi alas yang buat kotoran sama air minum dan pakan tuh. Oke. Saya kalau air minum tiap hari diganti Pak. Ganti, saya ganti. Oke. Nggak ada yang jamur lumutan. Wih keren. Tiap hari ganti ini. Ganti terus. Nah, Sikat naik ya. turun. Oh naik turun ya. Pakannya nggak ada yang apa nih? Bisinya apa? Yang gabuknya itu. Oh kulitnya. Kulitnya nggak ada. Artinya sering diganti ya. Tiap hari ganti. Berapa sehari 24 jam atau 12 jam? Ya seselonya. Selone. Oke. Itu ya teman-teman ya, sangat simpel sekali hasilnya luar biasa, ada anakannya dan sekarang sudah merintis ke cetakan pejantan kenari seri F2 YS dengan postur yang sangat luar biasa. Oke Mas, closing di luar aja Mas. Oke Mas Bosku, inilah kandang yang dipakai, sistem yang dipakai adalah kandang gantung. Oke Mas, yang menginspirasi kandang gantung apa Mas jenengan Mas? Agak sana Mas. Ya. Oke. Yang menginspirasi itu cuman kendala tempat, soalnya nggak ada tempat ya adanya digantung. Digantung. Ya, bisanya digantung. Apakah dulu pernah lihat tanya-tanya di temen, ini saya pakai gantung Mas, saya jangan ikut-ikutan enggak apa-apa atau gimana? Atau enggak? Atau mungkin keyakinan sendiri? Keyakinan. Keyakinan? Ya. Oh, dulu emangnya pernah ternak murai di mana Mas? Dulu di belakang rumah. Belakang rumah? Ya, tapi kan kondisi belakang rumah sekarang udah mau rubuh lah. Oh gitu? Kurang memungkinkan kalau buat kenari. Oke, dan ini digantung seperti ini. Berapa betina Mas? Ada 5 ekor. 5 ekor. Di sini 3, di sana 2 ya? Ya. Nah, itu ada satu lagi di tembok? Itu kosong. Kosong? Buat, ya kondisian lah. Oke Mas. Kondisian. Ini mesti teman-teman akan bertanya-tanya Mas, seberapa efektif, apakah tidak nanti mengganggu embrio ketika jenengan kan harus kasih makan, ganti minum ya? Apa tidak mengganggu embrio kenari itu dalam mungkin isinya Mas, kalau ketika diturunkan terus goyang-goyang gitu Mas? Ya, kalau menurut saya tuh cuman kebiasaan. Kalau tiap hari burung tuh kita rawat, insya Allah nggak merasa terganggu. Oh, kalau sedang ram gitu kan. Oke. Terkait goyang-goyang, pindah tempat, turun? Nggak masalah. Sama sekali nggak pernah kopior? Nggak. Karena mungkin sudah sih kopior ini nggak pernah? Nggak ada. Nggak ada, oke. Bisa diturunkan satu Mas? Boleh. Oke. Itu kenapa kok dikasih itu? Kertas-kertas itu ada alasannya teman-teman. Nah, itu alasannya apa Mas Aryo? Kok dikasih ini, di dikasih, di sana dikasih kertas, itu fungsinya apa Mas? Ya kalau yang di sini buat antisipasi kalau pakannya pada jatuh, soalnya tempatnya yang di bawah spesial. Maksudnya? Spesial buat masak. Oh, berarti dengan adanya ini, ketika dia makan-makan gitu biar nggak kotor. Nggak kotor, Ya, nggak jatuh merepel ke bawah. Ya. Oke, ini di dapur simpel banget teman-teman. Di sini tanpa dia jatuh ke sini Bersih. kotor, bersih ini, Ya. nggak ada kotorannya. Oke, terima kasih Mas Aryo. Oke, Mas Aryo, ini saya ada satu pertanyaan lagi Mas. Itu kok ada piringan bunder nih ngono iki ki apa iki Mas? Ono Black Tango apa ya Mas ya? Tutup panci itu. Tutup panci. Itu parabola apa kuwi apa nggo satelit nggo pemancar sinyal atau apa Mas? Fungsinya Mas? Nah, itu buat antisipasi kalau ada tikus mau turun. Jadi kan tikusnya nggak sampai di reng Rendah. kayu itu. Oh. Jadi posisi yang bulat itu
posisi goyang-goyang. Oh, ketika mau turun kakinya dia nggak bisa gitu ya? Ya, tikusnya mau turun lewat kawat itu kan harus lewat yang bundar itu, piringan itu. Piringan itu. Nah, terus itu piringannya goyang, tikusnya udah jatuh dulu. Tutup dulu. Nggak nyampe di kayu reng. Oh, oke. Ini dapat inspirasi seperti ini dari mana, Mas Aryo? Dari teman dulu. Oh, gitu ya. Ya. Berarti itu nggak dipasang, artinya nggak Posisi goyang. Posisi goyang. Ya. Supaya nanti kalau diinjak dia akan bergerak gitu ya. Iya. Oke, Tikus itu ya. jatuh duluan. Oke. Dan betina 5 ini kalau saat produksi nggak pernah jemur ya, Mas ya? Enggak. Jemur cuman kalau anakan sudah nangkring. Oh, gitu. Jadi buat jemur, sekalian jemur anakan. Tapi kalau harian enggak jemur. Oke, mungkin kiat-kiat Mas untuk teman-teman Mas supaya mungkin yang mau mulai ternak Mas, supaya yakin, wah jenengan kan udah habis beli F2YS dengan postur bagus dan harga yang luar biasa bagus ya. Nah itu keputusannya seperti itu apa ya, mungkin motivasi buat teman-teman? Ya motivasi. Ya. Motivasinya ya yang penting ternak kenari itu rajin kebersihan dari segi alas yang buat kotoran sama air minum dan pakan tuh. Oke. Saya kalau air minum tiap hari diganti Pak. Saya ganti. Oke. Nggak ada yang jamur lumutan. Wih keren. Tiap hari ganti ini. Ganti terus. Nah, Sikat naik ya. Turun. Oh naik turun ya. Pakannya nggak ada yang apa tuh? Bisinya apa? Yang gabuknya itu. Oh kulitnya. Kulitnya nggak ada. Artinya sering diganti ya. Tiap hari ganti. Berapa sehari 24 jam atau 12 jam? Ya seselonya. Seselone. Oke. Itu ya teman-teman ya, sangat simpel sekali hasilnya luar biasa, ada anakannya dan sekarang sudah merintis ke cetakan pejantan kenari seri F2 YS dengan postur yang sangat luar biasa. Oke Mas Bos, sudah kita bahas ya pernak-pernik atau pengalaman yang dilakoni oleh Mas Aryo dalam ternak kenarinya. Di sela-sela kesibukan masih bisa mengisi hobi yang mungkin berpeluang produktif, bisa menghasilkan cuan. Tapi yang pasti ini adalah hobi. Nah, hobi itu yang penting kita sayangi dulu untuk burungnya. Nah terakhir Mas, tadi sudah ada pesan-pesan, sekarang terakhir lagi nih. Apa yang memutuskan jenengan berani membeli kenari yang mungkin harganya sampai 2 juta seperti ini Mas? Ya kalau awalnya tuh nggak berani, soalnya kendala biaya ya Mas ya. Oke, terus? Tapi kalau lihat sekarang harga anakan yang lokal itu kan kadang sering sakit hati loh. Sakit hati gimana Mas? Ceritakan ya. Ya masa kita udah rawat susah payah, ada anakan bagus-bagus tapi harganya di harga lokal kan. ini sangat menohok banget ini. Ali ngopeni podo, waktune podo, regane beda. Itu yang mendasari. Iya, sakit hatinya di situ. Oh, sakit hati. Makanya mau upgrade nih. Upgrade. Oke, jadi ini dapat ini karena memang sudah perhitungannya memang ini prospek yang hasilnya bagus gitu ya. Dan tentunya akan cetak seri-seri Yahut ini dengan disilangan dengan betina-betina ini. Ini nggak dijual Mas? Itu buat simpanan. Simpanan Wajib. Oke, simpanan wajib ya, koperasi Mas. Simpanan wajib, simpanan pokok. Oke, ini nanti jadi berapa induan aja ini? Tuh 2, 3, 7, 8 ya? Ya. 8, wis keren ya. Jadi inilah mulai dari sedikit aja dulu berapa ekor, pejantannya anakannya dijual, betinanya disisihke, lama kelamaan akhirnya nggak beli Mas ya. Iya. Ini ring semua punya sendiri semua. Itu anakan semua. Oke. Anak sendiri semua. Oke, keren banget. Jantan udah sol. Jantan sol. Oke. Itu ya yang bisa kita laporkan, kita ceritakan dari Mas Aryo. Mungkin lain waktu karena ini saya tempat lokasi kerjanya juga pindah, yang dulu di lereng Merapi sekarang di dekat di Muntilan, maka mungkin lain waktu ya mau di sini kalau saya mampir ke sini kabar-kabar Mas. Siap. Bos, posisi di mana?
ngopi-ngopi gitu, boleh ya? Monggo. Oh ih, mantap. Oke, makasih banyak Mas Aryo. Sukses selalu, lancar rezekinya, berikan kesehatan untuk keluarga dan semuanya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mas ya? Ya.